Jadi materi dialog kita adalah tentang kecantikan dan kholqi. Kenapa kholqi dan khuluqi? Kalau kecantikan kholqi artinya fisik. Kecantikan kholqi itu kecantikan fisik. Jadi pertumbuhan. Kalau kecantikan khuluqi psikis non fisik. Jadi kecantikan rohani, kecantikan jasmani. Kan yang lalu ada bahas tentang wanita ideal, antara lain sarotka, ida, nador, taha. Wanita yang baik itu sarotka. Apa sarotka? Bikin sur. Sarotka itu jadi menarik suami apabila melihatnya. Berarti harus cantik di depan suami. Maka di dalam hadis ini dikatakan cantik itu harus dua-duanya. Cantik kholqi, fisik, jadi mempercantik diri, dan cantik khuluqi, psikis. Sebab apa artinya cantik kholqi kalau khuluqinya tidak? Sok wanita cantik jamedun. Kalau jamedun, apa jamedun? Tahu jamedun? Merengut, camerut, bermuka masam. Bermuka masam, camerut, jamedun. Walaupun fisiknya cantik, tapi kalau camerut, berengut, ngambek, apa lagi marah-marah itu kan jelek itu. Dan kalau Anda sering marah, sering camerut, milo itu wajahnya, camerut salilana. Makanya kadang-kadang cantik itu dipengaruhi oleh kebiasaan penampilan. Anda juga laki-laki, kalau kebiasaan jamedun, gitu, camerut, jarang ketawa, itu jadi selamanya fisik itu jika camerut, kurang manis, kurang bagus. Kecantikan kholqi, kecantikan khuluqi. Tapi di dalam kecantikan kholqi ada beberapa hadis yang melarang tadi, yaitu ditandaskan di sana dilarang apa? Mencukur alis. Itu dilarang. Kemudian lagi apa? Fisik. Bertato. Apalagi? Gundul rambut wanita. Nah sekarang tadi ada pertanyaan. Bagaimana wanita digundul karena keterpaksaan? Ya, seperti tadi, saking banyak kutu. Kalau nggak digundul, gatel. Ya otomatis itu kan ada sebab. Itu namanya darurat. Jadi ad-darurah ubihul mahburah. Jadi darurat itu membolehkan yang dilarang. Atau al-hajah, kebutuhan mendesak. Seperti mau dioperasi karena kanker atau nggak usah kanker, terlalu berat kanker makanya. Stroke juga berat gitu. Stroke juga kan ada stroke yang dioperasi. Terlalu berat stroke mah ada kelenjar aja gitu. Kelenjar di kepala, di ngajenol gitu. Kelenjar ngajenol itu harus ditulis dia operasi. Tentu itu al-hajah bihul mahburah, kebutuhan mendesak yang tidak ada jalan lagi, itu jadi diperbolehkan. Kemudian dilarang tabarruj. Pertanyaan tabarruj itu apa? Kan di dalam ayat surat Al-Ahzab
wala tabarrojna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj seperti tabarruj jahiliyah. Itu seperti apa tabarruj? Boleh kita lihat dari sudut historis atau sejarah ayat tersebut. Di dalam sejarah ayat, orang jahiliyah itu terbiasa kalau berdandan, ya, kalau berdandan, kalau berhias itu untuk ditampilkan di muka umum. Dan kebiasaannya tabarruj itu kepalanya ditutupi, tetapi kudelnya dipamerkan. Itu tabarruj jahiliyah. Jadi turun ayat itu, turun tabarruj. Makanya ada istilah rocks atau tarik perut dan sebagainya. Makanya ditekankan di situ. Jadi secara garis besarnya tabarruj itu pamer kecantikan, bukan suami. Pamer kecantikan bukan kepentingan suami. Jadi kalau pamer kecantikan untuk kepentingan suami, boleh. Bagaimana pamer kecantikan untuk kepentingan suami teh? Berhias di depan suami, supaya suami itu terpikat dan cantik. Atau di depan orang, tapi karena suami. Contoh sekarang, Anda punya suami, seorang ustadz. Ustadznya diminta ceramah depan ibu-ibu. Karena tidak boleh tabarruj, Anda seorang istri suami teh senal senul aja. Apa senal? Ya pakaiannya itu jelek gitu. Pakaiannya itu tidak berhias. Padahal datang bersama suaminya depan ibu-ibu, maka ibu-ibu itu komentar, suaminya cakep pakai jas, keren, suaminya penceramah, istri buat rabet, tidak mau hias. Itu sering ada komentar. Ya khususnya istri saya pernah. Saya pernah begitu pulang dari ceramah, dari pengajian, Pak katanya, suami nama cakep, cina bagus, ceramahnya pakai jas, keren lah. Istrinya cina mani gedang dan cina merensian tabaru. Itu kan jadi komentarnya di bawah suami turun. Jadi kalau berhias untuk suami itu bukan hanya di depan suami saja, tapi juga di depan para ibu yang lain supaya menjaga kewibawaan suami. Karena seorang suami itu kalau bawa istri cantik, bawa istrinya berhias itu bangga. Jadi seorang suami itu ada kareus. Kareus saya bangga bahasa Indonesia. Kareus. Dan juga ketika suami ceramah kan berjajar nih ibu-ibu. Ada istri kita berjajar dengan ibu-ibu itu cantik. Saya dibandingkan dengan istri saya. Ada suami. Nah, kalau jadi tabarruj itu makanya di dalam ayat itu dikatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan tabarruj jahiliyah seperti tadi yang benar ya, tabarruj itu bukan hanya yang bercadar kepada siapapun, kalau dia menampilkan kecantikan bukan untuk suami, bukan untuk menjaga kewibawaan suami, bukan untuk pikabogohan suami, itu tabarruj. Tapi kalau berhiasnya itu supaya suaminya
bangga, suaminya reus, suaminya seneng, seneng ketika penampilan di depan ibu-ibu yang lain, seneng ketika di rumah, sampai di rumah suami, kadang suaminya sibuk, berangkat suaminya 5:30, istrinya pakaian tidur yang jarang dicuci. Pulang suaminya maghrib pakaian tadi kene. Nah itu kan kadang-kadang si istri itu melihat wanita lain di kantor, di sekolah lebih cantik dibanding istrinya, padahal istrinya juga bagus, cuman dandannya bukan di depan suami. Sampai kabar. Terus pertanyaan tadi tentang menyambung rambut. Bagaimana kalau menyambung rambutnya dengan rambut sintetis? Boleh atau tidak? Kalau berdasar hadis ini tidak ada kecuali. Kan istilahnya apa? Tadi. Nah tadi hadisnya. Nah Rasulullah SAW anil wasilah wal mutawassilah. Wasilah itu menyambung, mutawassilah disambung. Dengan apa? Tidak disebut itu. Apakah disambungnya dengan rambut sintetis atau rambut asli? Kalau berdasar hadis tidak ada kecuali. Kalau berdasar hadis, jadi itu apa namanya, mencakup sambungan dengan apapun. Nah ini An Aisyah taqul naha Rasulullah SAW anil wasimah wal mutawassimah wal wasilah wal mutawassilah wan nafisah wan namisah wal mutanammisah. Jadi ini wasimah atau dan dimintai ditato di tandaan kailalat. Wasilah itu nyambung, wasilah dan disambung. Jadi nyambung tidak disebutkan dengan apa, baik rambut sintetis atau rambut. Nah maka kalau ada ulama yang mengatakan ya yang dilarang itu adalah kalau dengan rambut sendiri, kalau dengan rambut asli, kalau rambut palsu mah teu naon, itu mah pemahaman bukan hadis. Kenapa pemahaman? Karena di zaman baheula mah tidak ada sambungan sintetis. Sambungan sintetis itu sekarang. Jadi itu ijtihad. Tapi kalau berdasar teks hadis, wasilah wal mutawassilah. Dan di sini tidak disebut wasilahnya itu dengan apa? Apa dengan rambut palsu atau rambut cantik? Bagaimana dengan wig? Wig juga sama. Bagaimana kalau laki-laki pakai wig? Boleh nggak? Ya, laki-laki disambung rambutnya boleh nggak? Boleh. Kenapa? Nggak boleh. Kenapa? Nah itu Anda dilatih untuk menjawabnya berdasar hadis ini. Wasilah. Wasilah itu apa? Nyambungnya siapa yang nyambung? Wasilah.
Kalau tidak pakai tak marbutoh, itu laki-laki perempuan mencakup. Itu kaidah Quran dan hadis. Jadi kalau Quran dan hadis tidak menggunakan tak marbutoh, itu mencakup laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau pakai tak marbutoh wasilah, itu khusus perempuan. Wal mutawasilah. Jadi yang dilarang di sini perempuan. Yang menyambung rambut itu perempuan kalau di sini karena wasilah. Wal mutawasilah. Jadi itu cara memahami hadis. Ya di sini kan muannas. Muannas itu ya wanita. Kecuali kalau dengan mudakar, kalau mudakar itu laki-laki maupun perempuan karena kaidah seperti itu. Ya yuhaladina hai orang-orang yang beriman itu mencakup laki-laki dan perempuan. Kecuali kalau ada kekhususan. Seperti sholat Jumat ya yuhaladina amanu itu laki-laki dan perempuan kan. Tidak dia sholat biyaumil Jum'ah fas'au ila billah. Tapi kenapa perempuan tidak? Karena ada hadis. Al Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin illa wajib bagi setiap muslim kecuali imro'ah, al-badiyah, al-mustafir, al-marid, sobi. Kecuali 5 perempuan. Itu tidak wajib karena kecuali dari ayyuhalladzina amanu. Kemudian sobi, anak kecil, yang musafir, yang bepergian. Musafir ketika Rasulullah SAW wukuf di Arafah, kan hari Jumat, dia tidak sholat Jumat, tapi di jamaah zuhur dan asar. Tapi anak kecil tidak usah digiring ke masjid sholat Jumat, sehingga ganggu. Dan khutbah, sisiring, itu banyak itu masjid-masjid yang sedang khutbah tuh rame ngarelek barudak pan kata teh pika keheuleun ka jamaah ge. Jangan jadi sholat berjamaah mah dibawa anak kecil, tapi kalau untuk Jumat itu kenapa tidak dibawa? Harus diamankan anak kecil. Jangan dibiarkan ngelek. Terus lagi marid yang sakit nggak usah dipaksa-paksa ke masjid sampai didorong, digendong, dipangku, nggak usah. Marid namanya juga terlesnya di rumah. Nah, jadi kalau bunyi teks hadis itu mudzakkar tanpa kecuali maka berlaku umum. Tapi kalau dikhususkan itu perempuan. Makanya di sini juga kalau berdasar hadis kan wasilah wal mutawasilah. Dan termasuk juga yang lain-lainnya. Atau di sini perempuan. Terus apa lagi? Nyambung rambut. Pertanyaan berikutnya tadi apa? Tabarruj terpaksa gundul karena naha Rasulullah SAW antahlikol mar'ah roksaha, dilarang gundul. Guys, tapi kalau potong rambut wanita boleh karena berdasar hadis ini laisa ala nisa halkun, yang tidak boleh bagi wanita itu halkun, gundul. Innama ala nisa taksir, kalau dipotong rambutnya boleh. Kalau perempuan tidak boleh dipotong rambutnya ya syarat tuh ke bawah kan nanti busur, boleh dipotong. Tapi digundul tidak boleh kecuali kalau bayi. Kalau bayi mah wajib digundul karena kan kullu gulamin murtahinun li aqiqatihi tudbahu yauma sabihi, disembelih hari ketujuh, waktu sama dikasih nama, waktu helak dan digunduli. Nah itu mah baik laki-laki maupun perempuan ketika umur 7 hari mah harus gundul.
Terus pertanyaan berikutnya tadi, ya kenapa tabarut suka dijurus ke wanita yang bercadar? Padahal semua wanita bisa tabarut dan bisa saja disangka tabarut. Contohnya seperti tadi, istri ustadz mau ceramah, ustadznya di depan ibu-ibu, dia berhias dulu. Berhiasnya apa? Supaya jangan menurunkan wibawa suami. Dia berhias, jadi bukan untuk pamer kecantikan, tapi menjaga suami, bukan tabarut. Karena itu karena suami. Jadi berhias itu baik karena suami, apa? Selamanya karena suami. Karena suami itu bisa di depan orang supaya tidak menurunkan wibawa suami. Bisa juga berduaan dengan suami. Kalau tabarut itu bukan untuk kepentingan suami. Itu tabarut. Jadi baik yang bercadar ataupun tidak. Jadi kalau latar belakangnya, jadi kalau seperti Anda sekarang kuliah lalu pakai pakaian bagus, boleh nggak? Boleh, kan diperintah hudud zinatakum inda kulli masjid. Dan juga kan di sini di dalam hadis kan imra'atun jamilah, jadi mempercantik diri itu boleh, tapi bukan untuk pamer, bukan untuk pamer kecantikan, tetapi untuk apa namanya, perintah Al-Quran, hudud zinatakum inda kulli masjid. Masjid mau bepergian, ya. Dan ini juga dari Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW ro'a ala Umar son abjan. Rasul itu melihat Umar pakai gamis yang putih. Faqala au buka hada gosil amjadin. Umar, bajumu bagus. Ini diwantek, dipulas atau baru? Kata Umar, Pak, bal gosil ini diwantek aja. Dibersihkan. Kata Rasulullah, ilbas jadidan wa ishhabidan wa mutsyahidan. Berpakaianlah yang bagus, hiduplah terpuji, dan mati syahid. Dan Rasul juga mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Anda mempercantik diri itu karena Allah senang pada kecantikan. Dia bukan untuk pamer, tetapi jangan muslim teh pika naon, pika gorengan gitu, jangan. Tampilnya itu harus bagus. Tampilnya harus bagus. Tapi tidak boleh berlebihan, wala tusrifu. Innallaha yuhibbul musrifin. Jadi sekarang itu Anda berdandan tasakur atas kenikmatan. Dan salah satu tanda kecantikan perempuan itu adalah alwanuha, warna-warni. Makanya secara berdasar hadis, kaum wanita itu boleh bajunya warna-warni. Nah, ini kudungnya warna-warni itu boleh dalam hadis itu. Warna-warni kan bajunya berpati gitu ya. Itu perempuan tuh boleh. Jadi tidak mesti itu malukme, ejo, molotov. Jadi kalau perempuan itu ya dipersilahkan, karena di situ dikatakan bahwa kecantikan perempuan itu di dalam warna-warni.
Tetapi kalau laki-laki di dalam sengit, harum, laki-laki tidak boleh bau badan. Ketiak laki-laki tidak boleh bau. Jadi harus diobati kalau bau badan teh. Karena tidak boleh bau badan. Perempuan juga tidak boleh bau mah. Tetapi kalau laki-laki sengit ngadalinding itu bagus. Karena di dalam hadis dikatakan tanda laki-laki, tanda ketampanan laki-laki itu harum. Jadi laki-laki itu harus harum badannya. Kalau perempuan jangan harum semerbak, tapi tidak boleh bau badan. Jadi anti bau badannya itu bagus. Oh kan itu macam keringanan deodoran segala macam, tapi deodoran itu biasanya ada kelemahannya. Kalau saya membawa jamaah umroh itu tidak menganjurkan bawa deodoran. Sebab kalau dia dibawa deodoran pindah ke Mekah jadi bau. Jadi kalau ketiaknya pakai deodoran dari Indonesia kelembabannya begini, datang ke Mekah kelembaban beda, jadi bau terpuguh gitu. Yang bagus itu anti bau badan, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah yang serbuk, bedak, talak. Talaknya terserah mau kan iklan, nanti saya iklan kalau disebut mereknya. Ya pokoknya serbuk yang serbuk itu mencegah bau badan. Ada lagi pertanyaannya? Ya, kalau tidak ada lagi, saya itu mudah-mudahan pada guna dan manfaatnya ke Ibu Purba. Subhanakallah wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.